Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, nomor BP 210-207 dari kelas 3B Prodi D3 Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bid price pada mata kuliah estimasi biaya. Secara garis besar, tahapan dalam tender. Yang pertama itu adanya undangan mengikuti tender setelah lulus PECI. Kemudian pengambilan dokumen tender seperti gambar spesifikasi, administrasi, bill of quantity. Kemudian penjelasan administrasi, dan selanjutnya itu teknis dan lapangan seperti using. Kemudian pemasukan penawaran atau bid price. Kemudian pengumuman pemenang. Kunci sukses memenangkan tender adalah tersedianya cukup informasi yang diperlukan untuk dasar perhitungan penawaran. Jadi informasi yang selalu diupdate sesuai masukan-masukan umpan balik dari proyek-proyek yang sudah selesai. Pengaruh-pengaruh faktor eksternal dan internal merupakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi tender. Faktor-faktor eksternal dalam strategi tender yang pertama itu kompetitor atau jumlah dan jenis perusahaan peserta tender dapat mengetahui pada saat rapat penjelasan teknis dan administrasi. Tugas bagian pemasaran adalah untuk membuat analisis kekuatan dan kelemahan kompetitor melalui data-data hasil tender pada periode sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan pola yang digunakan. Yang kedua yaitu inflasi. Untuk proyek-proyek multi-years, tren dari inflasi diperhitungkan untuk memproyeksikan kenaikan harga. Kemudian yang ketiga itu kebijakan pemerintah, seperti kenaikan bahan bakar minyak, listrik, secara langsung akan mempengaruhi harga-harga material. Perbankan berupa biaya penerbitan bank garansi dan juga bunga kredit. Selanjutnya itu harga pasar. Secara berkala, bagian anggaran memonitor pergerakan harga-harga pasar sehingga setiap saat dapat disajikan harga terkini. Yang keenam yaitu beda kurs. Fluktuasi, depresiasi, dan apresiasi rupiah terhadap mata uang asing akan mempengaruhi harga material impor. Kemudian faktor-faktor internal dalam strategi tender. Yang pertama yaitu mempelajari dokumen tender, ditinjau dari aspek nilai proyek, administrasi teknis, finansial, peralatan, dan sumber daya manusianya, apakah kecukupannya masih ada. Yang kedua itu menghitung volume pekerjaan. Dari gambar yang kita dapat, tahapan awal adalah memilah dan memilih jenis pekerjaan yang akan dikerjakan sendiri dan yang akan disubkontraktorkan kepada rekan spesialis yang dikerjakan sendiri. Gambar tersebut dipilah dan dipilih sesuai dengan jenis pekerjaannya. Misalnya gambar struktur, finishing, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal. Yang ketiga itu menghitung harga satuan pekerjaan. Penentuan harga satuan diperoleh dari bank data harga satuan upah dan bahan yang kemudian dianalisis menjadi harga satuan pekerjaan. Yang keempat itu merencanakan metode pelaksanaan kontribusi metode pelaksanaan dalam struktur biaya berkisar itu 10% sampai 15% tergantung dari jenis pekerjaannya. Nilainya sangat elastis, tidak seperti harga-harga yang sudah standar. Prinsip-prinsip value engineering dapat diterapkan dalam tahapan ini untuk mencari metode yang paling murah, mudah dilaksanakan, dan waktunya yang cepat. Yang kelima itu menghitung biaya tak langsung. Umumnya terdiri dari biaya overhead, penyusutan alat, dan biaya buang abang. Nilainya berkisar antara 5% sampai dengan 10% dari nilai proyek, tergantung dari jenis dan lokasi dari nilai proyek tersebut. Besaran komposisi subkontraktor dalam suatu proyek akan mempengaruhi nilai dari biaya tak langsung. Makin tinggi komposisinya, maka biaya overheadnya akan turun. Pertimbangan owner dalam menilai calon pemenang tender. Yang pertama itu waktu pelaksanaan sama dengan yang ditetapkan. Yang kedua itu kemampuan teknis yang terurai dalam proposal, metode pelaksanaan, dan pengalaman kerja. Penawaran yang ditetapkan nilainya bagus, harus di bawah atau sama dengan owner estimate, paling murah dan dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan markup pada dasarnya adalah untuk memainkan unsur biaya tetap perusahaan atau BTP dan keuntungan dan risiko atau K dan R. Tipe kontrak ditinjau dari cara cost estimate-nya. Ada bermacam-macam dalam perkembangannya di Indonesia. Yang pertama itu cost plus free, itu sebelum pelita. Yang kedua lump sum atau mulai pelita. Yang ketiga itu unit price atau setelah loan berperan. Tipe bid price, single bid price, umumnya untuk proyek pemerintah. Yang kedua alternatif bid price, sering dilakukan untuk proyek-proyek komersial dari swasta.
Yaitu strategi tender. Kelangsungan hidup dari kontraktor sangat ditentukan oleh perolehan kontrak minimal yang harus dicapai. Secara umum ada dua strategi yang memenangkan tender. Yang pertama itu strategi kompetitif, strategi persengkongkolan atau bidding. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.